Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Firda. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistematika penulisan proposal penelitian bab 1, yakni tentang latar belakang masalah. Sistematika penulisan proposal bab 1 ada beberapa bagian, yakni judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian teori dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Namun anak-anak, ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pendahuluan, yakni latar belakang penelitian adalah jantung dari penelitian. Penelitian yang baik selalu dimulai dari penulisan latar belakang masalah yang baik. Nah, tidak hanya fenomena sosial yang layak diteliti, cukup menarik dan unik saja, tetapi harus mengandung masalah yang signifikan. Bagaimana menulis latar belakang masalah? Latar belakang masalah merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Jadi, latar belakang masalah itu harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas dan menjangkau audiens tertentu. Latar belakang masalah menurut Dr. Ratna Puspita dalam karyanya, yakni informasi yang tersusun secara sistematis berkenan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya latar belakang masalah itu adalah tentang sejarah alur peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Bagaimana cara menulis latar belakang? Latar belakang masalah yang pertama yaitu harus menjelaskan area atau bidang riset, kemudian menjelaskan isu-isu yang relevan, terbaru, dan terhangat di bidang riset tertentu, kemudian dilakukan dengan struktur piramida terbalik, dan menjelaskan mengapa judul penelitian Anda penting untuk diangkat, kemudian perkaya dengan penelitian terdahulu. Cara menyusun latar belakang masalah, yang pertama observasi atau cari data, kemudian membuat gambaran kerangka alur dari penulisan latar belakang. Kemudian yang ketiga, menyusun latar belakang secara sistematis sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Yang keempat, melengkapi penggambaran fenomena dengan fakta dan data yang ditemukan. Kemudian, parafrase setiap paragraf sehingga data dan fakta bukan menjadi suatu yang terpisah dengan alur latar belakang penelitian, namun menjadi data pendukung utama dari setiap paragraf tersebut. Yang selanjutnya, tonjolkan mengenai kenapa fenomena tersebut layak untuk diangkat menjadi penelitian. Kemudian tambahkan literatur terdahulu sebagai rujukannya. Masalah-masalah penelitian, yang pertama yakni terjadi kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Yang kedua, terjadi kontradiksi antara empiri dan yang relevan. Yang ketiga, terjadi ketidakcocokan antara teori dan realitas. Yang keempat, konsekuensi logis belum diketahui atau belum dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anak, di dalam masyarakat, di dalam permasalahan yang ada di masyarakat, masalah penelitian, masalah ini ada 4 macam permasalahan yang bisa kita teliti. Kemudian bagaimana menemukan permasalahan? Yang pertama observasi, kemudian prasurvei, dan wawancara. Observasi yaitu berdasarkan kepada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, kemudian kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan. Kita melihat lingkungan atau bisa jadi karena pengalaman sendiri. Kemudian prasurvei, apa yang dimaksud dengan kajian awal atau prasurvei, yaitu kita melihat penelitian, memperhatikan isi untuk menemukan fenomena yang menarik di media, kemudian di iklan, film, di media sosial. Kemudian kajian literatur, bisa melalui jurnal, membaca, kita mendapatkan info-info dari situ, dari media dan dari literatur kita. Kemudian yang ketiga yakni diwawancara. Bagaimana cara menemukan objeknya, yaitu melakukan pencarian data mengenai masalah penelitian dengan bertanya atau mengadakan wawancara kepada orang-orang yang terkait.
Begitulah cara membuat latar belakang masalah. Demikian anak-anak, jangan lupa untuk segera menjadikan judul kalian dibuatkan sebuah latar belakang masalah. Demikian dari Ibu, semoga sukses membuat latar belakang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.